Udah Mbak, buka matanya, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba isinya apa Mbak? Nah, buka, ini mesin Mbak. Nah, keluar darah. Ini Mbak. Mbak. Darah Mbak. Dari mana? Hidung? Banyaknya alergi ya. Udah berapa tahun Mbak? 2 tahun. Masih ada itu sebelah kanan Mbak. Nanti perawan belangge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'd. Disebutkan dalam buku panduan Jamiah Ruqyah Aswaja, tempat tinggal bangsa jin itu ada 2 aspek. Pertama, jin itu bertempat tinggal di luar manusia dan juga di dalam tubuh manusia. Semuanya berpotensi untuk ditinggali jin. Adapun untuk di tubuh manusia, sebagaimana yang kita jelaskan dalam buku Jamiah Ruqyah Aswaja halaman 58 revisi ke-5. Pertama, aliran darah. Yang kedua, lubang mulut manusia. Yang ketiga, lubang hidung manusia. Yang keempat, lubang telinga manusia. Yang kelima adalah lubang kuku di bawah kuku manusia. Yang keenam, lubang kemaluan manusia. Dan yang ketujuh, masih banyak lagi ya, dan lain-lain, itu di otak kecil, ulu hati, belakang lutut, dan seterusnya. Setan mampu masuk di dalam tubuh manusia, bersembunyi di sana. Sedangkan di luar tubuh manusia, jin atau setan atau jin kafir atau bahkan jin muslim sekalipun, ada tempat-tempat yang disukai jin. Yang pertama, goa, dan ini menurut riwayat ya, tidak sekedar isapan jempol, tetapi ada nas dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama goa, yang kedua adalah laut, yang ketiga adalah gunung dan lembah, yang keempat adalah lubang di tanah, kemudian yang kelima adalah kandang unta, yang keenam adalah WC atau tempat-tempat najis, dan yang ketujuh rumah manusia, yang kedelapan pasar, yang ke-9 adalah tempat-tempat kosong yang tidak berpenghuni, yang ke-10 adalah tempat teduh dan panas, antara teduh dan panas. 10 tempat inilah yang dijadikan tempat tinggal setan. Dan perlu diketahui, sesuai hadis Bilal bin Haris, bahwa suatu ketika Rasulullah dalam sebuah perjalanan, maka ada jin muslim dan musyrik itu bertengkar. Lalu Rasulullah SAW meminta mereka untuk islah, untuk damai. Kemudian Rasulullah menempatkan jin muslim itu di jalas. Jalas itu apa? Yaitu perkampungan antara gunung dan daratan, jadi tebing. Dan yang jin muslim ditempatkan di ghaur, yaitu di gua.
Yang kita bahas di sini adalah jalas. Sebagaimana video-video saya sebelumnya, yaitu kalau tempat tinggal manusia itu dia di jalas, yakni tanah miring, itu berpotensi banyak tinggal jin di situ. Dan kalau ada gangguan gaib itu biasanya bukan sihir, tapi memang jin yang sudah bertempat tinggal di situ. Kalau kita mengacu kepada hadis Bilal bin Haris, maka gunung dan lembah itu adalah termasuk pula tempat tinggal bangsa jin. Baik, dan pada ibu yang tadi kita ruqyah yang muntah darah itu adalah setelah kita diagnosa, intinya ibu itu mempunyai keluhan alergi di daerah kepalanya, Kemudian ibu ini sudah berobat kemana-mana dan sudah 2 tahun. Dan setelah kita diagnosa menggunakan cara pencarian buhul itu, dan juga sudah kita diagnosa, intinya begitu, ibu ini mengarah kepada kandang sapi. Dan setelah saya tanya apakah kandang sapinya sering mati lampunya, jawabannya iya. Yang kedua saya tanya apakah hewan ternaknya ada yang meninggal, iya. Maka saya berkesimpulan bahwa memang di sana setelah ada deteksi atau taskis diagnosa kita mengacu bahwa di situ ditempati tinggal bangsa jin. Wallahu a'lam, qul la aqulu inni a'lamul ghaib. Kita tidak ngerti yang gaib, tetapi indikator-indikatornya mengarah ke sana. Singkat cerita, setelah saya diagnosa, kemudian saya ruqyah. Apa yang terjadi? Terjadi muntah nibat, yakni keluar darah dari hidungnya. Kemudian ibu ini tadi setelah kita ruqyah, beliau mengeluhkan yang tadinya pusing, alhamdulillah dengan reda. Alhamdulillah reda dan sudah tidak pusing lagi. Walhasil apa hikmah dari kejadian ini? Hikmah dari kejadian ini adalah panjenengan semua ingat jaga berbentengan diri. Jangan buka, kalau laki-laki jangan sering telanjang dada. Kalau ibu-ibu jangan sering buka kerudung. Jadi ibu ini kita diagnosa dia diganggu oleh bangsa jin karena perbentengannya tidak kuat ya, entah itu jinnya terinjak atau apa, kemudian jinnya masuk di daerah kepala dan dadanya, kalau bahasa kita ketempelan ya, sehingga membuat kepala dan tubuhnya ini, karena setan itu yajri, jin itu yajri majrud dam, sehingga aliran darahnya terindikasi gangguan jin. Maka bagi panjenengan semua, ayol hadirun, para subscriber YouTube AAS, jika panjenengan semua mengalami seperti itu, yakni alergi bertahun-tahun, sudah diobatkan ke medis belum sembuh, alangkah boleh. Jadi panjenengan semua ada gangguan, dengan satu catatan, setelah alergi diobati kemana-mana tidak sembuh, kalian merasa sering marah tiba-tiba, sering lupa rakaat sholat, dan atau sering sering was-was, maka memungkinkan pada tubuh kalian itu ada gangguan gaib. Solusinya bagaimana? Yang pertama, solusinya lakukan pengobatan menggunakan Al-Quran, yaitu cukup dengan Al-Falaq An-Nas, yaitu kalian menyentuh khoisum itu lubang hidung, seperti di sini. Nah, tempatkan di sini. Nah, cukup dengan kalian semua baca Al-Falaq An-Nas, kemudian siapkan kresek, cukup dipeluru dari sini. Nah, diarahkan ke sini. Ulangi Falaq Nas. Contoh saya praktekkan, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafatsati fil 'uqad, min syarri hasidin hasad. Tiupkan, diusapkan ke sini, keluarkan dari mulut. Diulang-ulang. Maka dari itu tadi gangguan jin yang bersarang di titik khoisum ibu ini, dia bertempat tinggal di khoisum, maka keluarlah darah dari hidungnya. Dan bagi panjenengan semua tidak perlu panik,
ketika orang diruqyah muntah darah lewat hidung, iku maknanya gangguannya ada di kepala. Begitu. Yang kedua, selanjutnya apa? Selanjutnya siapkan jeruk nipis. Ya, siapkan jeruk nipis, bacakan Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi masing-masing 7 kali. Tiup di cukup 3 heli murni ya. Untuk tujuannya apa? Untuk membersihkan darah-darah kotor yang menyebabkan alergi ini. Cukup 3 buah murni jeruk nipis, diminum pagi sore selama seminggu. Insya Allah alergi wajah yang karena gangguan gaib diizinkan Allah sembuh. Insya Allah. Sekali lagi, solusinya apa? Solusinya serang atau ruqyah, titik temunya, titik fokusnya di daerah kepala atau umul mubis, atau maaf, khoisum, yaitu khoisum itu antara mata dan kening lah, tengah-tengahnya. Yang kemudian yang kedua bisa jadi di ulu hati, nanti ditarik aja ke atas, bacakan Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke jari. Seperti itu, ulangi seperti itu pagi sore sampai seminggu. Yang kedua, jeruk nipis 2-3 biji murni, atau bisa jadi tambahi kecap ya, kecap atau murni, yang baik-baik murni aja, 3 buah, diminum pagi sore sampai seminggu, atau 1 kali juga tidak apa-apa. Insya Allah. Sebelumnya ingat bacakan Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi 7 kali. Insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ibunya ini yang ketarik atau di kandang sapinya, cara ngusirnya adalah cukup gampang. Lakukan pengusiran terhadap gangguan gaib itu dengan cara adzan 3 hari berturut-turut, sebagaimana sabda Nabi, idanu dialis salati adbara syaitan wala hubdurat hatta la isma ta'din. Jika dikumandangkan adzan, setan itu akan terberit-berit. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.